Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Perkenalkan, nama saya Torik, asal Kabupaten Trenggalek, CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019, formasi SMA atau SLTA sederajat petugas pemasyarakatan. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Waktu itu saya ditanyai oleh petugas pewawancara, oleh bapak-bapak, 2 orang pewawancara ya. Saya dipersilakan duduk, saya duduk, izin duduk dulu. Kemudian saya duduk tegap sambil pegangin map. Saya bawa map itu, mapnya isinya banyak, nanti ada sendiri. Di sana saya ditanyai berkasnya, dimintai sama KTP, dilihat datanya, terus saya disuruh perkenalan diri pakai bahasa Indonesia. Saya memperkenalkan diri, nama saya, asal saya, umur saya, kelahiran saya, keluarga saya, saudara saya ada berapa, terus lulusan tahun berapa, dulu sekolahnya di mana, tuh hobi itu. Kemudian menginjak ke pertanyaan selanjutnya, saya ditanyai, motivasi kamu apa daftar di Kementerian Hukum dan HAM? Ya, saya jawab, siap Bapak. Motivasi saya di sini pertama untuk mewujudkan cita-cita saya, karena dari kecil saya ingin menjadi seorang abdi negara, entah itu lewat pegawai negeri atau menjadi seorang TNI Polri. Kemudian saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya dan membahagiakannya, karena dari dulu, dari kakek dan nenek saya itu belum ada yang menjadi seorang abdi negara. Mereka semua rata-rata bekerja sebagai buruh, dan tentunya saya 2 bersaudara, saya memiliki adik. Saya ingin memotivasi adik saya agar bisa melebihi saya jika saya keterima di Kementerian Hukum dan HAM ini. Tentunya saya juga ingin bekerja. Kemudian ditanya, mengapa kamu kok daftar di Kementerian Hukum dan HAM? Padahal di kementerian lain kan juga buka. Saya jawab, siap Bapak, karena di Kementerian Hukum dan HAM itu lowongan keterimanya itu lebih banyak. Dan kalau banyak itu berarti pesaingnya lebih banyak. Karena saya itu tipikal orang yang suka berkompetisi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata mereka, karena untuk memacu kemampuan saya sendiri. Kemudian itu tadi, dan juga termasuk motivasi saya, kenapa saya kok memilih Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kamu tahu apa itu petugas pemasyarakatan atau sipir ini? Siap Bapak. Sebelumnya saya tidak tahu, karena saya daftar, jadi saya cari-cari referensi lewat itu, entah Google, grup WA atau Telegram, atau semua di sosial media atau ke orang-orang di sekitar saya, tanya tentang petugas pemasyarakatan itu apa. Setelah saya rangkum, saya mendapat sebuah inti dari petugas pemasyarakatan adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, yang bertanggung jawab untuk membina, mengawasi, mengamankan, menjaga keselamatannya narapidana atau tahanan di lapas atau rutan, dan jangan sampai mereka itu kabur, atau ketika mereka bebas mereka tidak berubah. Itu tugas dari petugas pemasyarakatan. Kemudian ditanya lagi, apa dasar negara kita? Saya jawab, siap, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu hafal Pancasila, ada berapa sila? Kemudian tanya gitu. Siap, hafal, Pancasila ada 5 sila, saya sebutkan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Kemudian ditanya, tolong sebutkan pengamalan dalam sila pertama. Sila pertama itu berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama berarti harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan kita masing-masing, walaupun kita berbeda agama. Karena saya beragama Islam, jadi saya harus
sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kewajiban saya sebagai pengamalan dari sila pertama. Kemudian ditanya, apa pendapatmu tentang orang-orang yang memiliki paham komunis atau radikalisme? Menurut saya, mereka yang memiliki paham komunisme atau radikalisme, mereka itu belum bisa menerima apa adanya. Karena apa? Kalau mereka memiliki sifat komunisme dan radikalisme, mereka berarti memecah belah kesatuan negara kita. Sedangkan bangsa dulu itu oleh para pahlawan disatukan menjadi satu. Jadi mereka tidak menanamkan nilai-nilai perjuangan pahlawan kita. Jadi itu wujud dari bela negara saya. Tapi kalau saya memiliki teman seperti itu, tetap saya berteman. Tapi dengan satu syarat, saya tidak akan meniru apa yang jelek dari mereka. Misal mereka memiliki paham komunis atau radikal, jadi saya nggak akan ikut. Tetapi saya akan menganggap mereka tetap teman, karena saya sebagai makhluk sosial juga. Kemudian ditanya tentang kehidupan sehari-hari saya selama ini. Kalau kesibukan di rumah ya saya membantu kedua orang tua. Saya terkadang ikut kerja orang tua atau saudara, freelance lah namanya. Entah itu di pertukangan, di perdagangan, atau di WO biasanya gitu. Kemudian saya ditanya lagi, apabila ada masalah dengan atasan atau rekan kerja, apa yang kamu lakukan? Tentunya saya akan merasa sedih. Karena apa? Karena saya berbuat salah, jadi saya harus lebih membandingkan semangat lagi untuk membenahi kesalahan saya. Saya akan bertanya kepada rekan atau senior saya, kesalahan saya itu di mana? Tolong jelaskan. Jadi ketika mereka mau memberitahu, saya akan berubah agar sesuai dengan yang mereka inginkan. Apabila mereka tidak menginginkan, maka saya akan cari orang yang mau mengoreksi tentang pekerjaan saya. Apa atau yang salah di saya itu, Pak atau Mas gitu. Kemudian ditanya yang sudah dipersiapkan selama ini. Tentunya yang sudah saya persiapkan selama ini yaitu latihan, belajar, jaga kesehatan, dan tentunya tidak patah semangat atau putus asa, dan tidak menghiraukan omongan orang. Kenapa kamu daftar abdi negara? Buang-buang waktu, buang-buang biaya. Kalau kamu nggak punya uang, nggak usah daftar. Saya menghiraukan itu semua. Saya jadikan malah motivasi buat saya. Ketika mereka bilang gitu, saya tetap ikut seleksi. Walaupun mereka selalu ngembel-ngembeli harus pakai uang. Itu pendapat orang. Tapi pendapat saya, buat apa pakai uang? Kalau saya setiap hari latihan dan belajar, itu gak guna bagi saya. Kalau uang itu bisa dipakai, kenapa kita harus latihan gitu? Prinsip saya itu. Kemudian ditanya, kamu sudah pengalaman bekerja? Siap, saya dari lulus 2018 sampai ikut BPFK ini, pengalaman kerja saya yaitu tadi ikut orang tua atau saudara atau teman yang menawari. Dulu pernah ikut orang tua itu jualan, terus kalau ikut saudara itu kerja kerja kasar lah, di pertukangan atau di buruh. Ya kadang ikut di proyek gitu. Kemudian kalau ikut teman ya itu diajak menjadi WO, wedding organizer biasanya gitu. Kemudian saya dulu pernah ditawari menjadi seorang guru ekstra di salah satu sekolahan, bahkan di beberapa instansi atau lembaga juga ditawari. Ya saya itu sebagai kesibukan saya menjadi seorang pembina pramuka. Jadi saya basicnya pembina pramuka. Kemudian ditanya, kesibukanmu dulu waktu sekolah apa? Saya jawab, ketika saya sekolah dulu ikut organisasi seperti bela negara atau paskibraka. Saya sampai tembus paskibraka kabupaten. Kemudian patroli keamanan sekolah, UKS, kemudian Adiwiyata, Karang Taruna, di rumah juga ikut, remaja masjid, ormas kepemudaan yang lain yang ada di kabupaten. Tuh. Terus ditanya lagi, jika sudah bekerja dan merasa tidak cocok dengan pekerjaan, apa yang kamu lakukan? Saya jawab, siap Bapak,
tentunya ketika kita bekerja pasti ada rasa bosan karena pekerjaannya itu aja mulu. Bagaimana saya menyikapinya? Tentunya saya mencari kesibukan ketika di sela-sela pekerjaan. Misal kesibukan itu, pekerjaan itu membuat kita jenuh, ya kita cari hiburan, entah itu berkomunikasi dengan teman atau rekan kerja satu kantor, atau dengan kita keliling-keliling, atau dengan stretching ringan-ringan lah. Yang penting kita nggak sampai jenuh. Kalau di rumah kita cari kesibukan, entah itu bercocok tanam atau kita bersepeda sampai jenuh itu hilang. Yaitu resiko dari pekerjaan, saya jawab gitu. Jadi harus mau nggak mau kita harus melakoninya. Ketika saya datang di sini, saya harus siap semua konsekuensinya. Saya harus terima, jika pun diterima. Kemudian ditanya, keterampilan bahasa asingmu apa? Kamu mau menguasai bahasa asing apa? Siap, saya jawab. Yang saya menguasai bahasa Inggris, tapi pasif Bapak. Tapi kamu bisa? Siap, bisa. Coba. Terus saya menceritakan tentang suatu wilayah dengan menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Karena saya sebelumnya sudah belajar juga lewat channelnya ini, Balapsor ID di sini ya. Gitu. Kemudian saya disuruh, kan saya itu pegang map. Saya duduk sempurna di sana, terus saya tetap pegang map, saya giniin mapnya itu. Tanya, itu kamu bawa apa? Siap Bapak, saya bawa sertifikat. Apa aja sertifikatnya? Siap, saya jawab. Itu sertifikat pengalaman organisasi saya sama Olimpiade. Saya jawab. Terus yang paling berpengaruh atau paling misal juara umumnya apa gitu? Saya jawab, siap, PBB. Kamu bisa PBB? Siap Bapak, PBB. Kamu sampai juara apa? Siap, juara utama Sekarisidenan Kediri dulu. Saya jawab. Terus saya disuruh praktik PBB, teriak-teriak nggak jelas itu. Sampai kalau belum disuruh duduk, saya juga belum duduk. Sampai keliling-keliling itu saya kemarin. Keliling-keliling sampai capek. Ya bukan capek, ya resiko saya. Sampai entah jalan gerakan tempat, gerakan pindah tempat, teriak-teriak. Sampai aba-aba gitu. Sampai dari meja pemateri saya ke meja pemateri yang lain. Tuh. Kemudian saya disuruh berhenti, saya suruh kembali duduk, saya duduk. Kemudian ditanya lagi satu pertanyaan. Siapkah kamu ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Saya jawab, siap. Apapun resikonya ketika saya diterima, itu menjadi konsekuensi saya karena saya sudah memilih untuk terjun di sini. Sama pewawancaranya disuruh, oke, baik. Terus sertifikat saya dikembalikan. Terus saya disuruh, sudah, terima kasih, silakan kembali pulang. Kemudian saya jawab, siap Bapak, terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain waktu juga. Semoga bisa bergabung dengan kementerian ini. Kemudian itu sebenarnya singkat wawancaranya. Sebenarnya singkat. Saya itu masuk sampai keluar itu nggak sampai 10 menit kayaknya. Cuma saya bingung, saya dapat nilai berapa gitu. Sampai saya keluar ruangan, oh iya, kalau kalian mau keluar itu jangan sampai membelakangi ya. Misal kalian berdiri terus mau keluar, kalian tuh jangan sampai membelakangi pemateri yang mewawancarai kalian. Itu poin penting dari pengalaman saya waktu dulu di Pesiko saya itu poin penting juga. Jadi mundur dulu atau ke samping dulu baru bisa membelakangi. Itu jangan sampai membelakangi pemateri. Kalau waktu PBB nggak apa-apa, itu karena aba-aba dari kita atau dari mereka, itu nggak apa-apa kalau menurut saya. Itu ketika itu nilai sudah keluar sore hari, tetapi saya tidak melihat. Sekian dari saya, Torik, CPNS, Kementerian Hukum dan HAM, formasi SMA penjaga tahanan dari Lapas Kelas 1 Surabaya.